Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat menarik. Tema tersebut yaitu kisah para rasul-rasul Allah. Diharapkan nanti setelah kalian mendengarkan cerita ini, kalian bisa memahami sekaligus meneladani dari kisah teladan para nabi dan Rasulullah tersebut. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih seorang laki-laki yang diutusnya untuk mengajarkan tauhid kepada umat manusia? Laki-laki itu disebut nabi atau rasul. Nabi dan Rasul merupakan sosok yang seluruh kehidupannya dipenuhi dengan perilaku terpuji. Mereka terhindar dari perbuatan tercela dan dosa. Dalam kata lain, mereka dikatakan maksum. Sebagai anak soleh, kamu harus dapat meneladani sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh para nabi dan Rasul. Dengan begitu, kamu akan menjadi orang yang terpuji pula. Agar dapat meneladani sifat terpuji Nabi dan Rasul, kamu harus mengetahui kisah Nabi dan Rasul tersebut. Adapun Nabi dan Rasul yang akan kita bahas pada materi ini adalah Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada materi selanjutnya, atau materi yang pertama yaitu keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Tahukah kamu siapakah Nabi Daud itu? Nabi Daud alaihi salam adalah generasi ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau berasal dari Bani Israel. Silsilah Nabi Daud adalah Daud bin Isya bin Uwaid. Nasab beliau sampai pada Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Jadi Nabi Daud ini masih keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Daud hidup pada masa Raja Tolut. Saat itu sedang terjadi peperangan antara Raja Tolut dan Jalut. Raja Tolut adalah raja yang beriman, sedangkan Raja Jalut adalah raja yang kafir. Pada peperangan tersebut, Nabi Daud bergabung dengan tentara Raja Tolut dan atas izin Allah, Nabi Daud alaihissalam berhasil membunuh Jalut. Atas jasanya yang dapat mengalahkan Raja Jalut, Nabi Daud alaihissalam diambil menantu oleh Raja Tolut dan dinikahkan dengan putrinya. Mikyal namanya putrinya. Raja Talut menyayangi Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud disanjung dan dihormati bukan saja oleh Raja Tolut, namun Nabi Daud alaihissalam juga disanjung oleh Bani Israel karena kepahlawanannya dapat mengalahkan Raja Jalut. Setelah Raja Talut meninggal, Nabi Daud diangkat menjadi raja pengganti. Nabi Daud alaihissalam mendapatkan kekuasaan sekaligus nubuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ia mendapatkan kekuasaan. Di sisi lain, Nabi Daud alaihissalam mendapatkan nubuat, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitab Zabur. Sifat yang dapat kita teladani dari Nabi Daud alaihissalam adalah beliau sosok pekerja keras yang tidak pernah bergantung kepada orang lain. Nabi Daud juga memiliki keistimewaan lainnya. Setiap pagi dan senja, gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Beliau juga memahami bahasa burung-burung. Kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun terkalahkan. Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Beliau menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Kerajaan Nabi Daud alaihissalam mendapat pengukuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya berikut. Dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan kepadanya hikmah serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Quran Surat Shad ayat 20. Nabi Daud alaihissalam juga memiliki mukjizat lain, yaitu dapat melunakkan besi dengan tangannya. Beliau dapat membuat peralatan-peralatan dari besi tersebut. Salah satunya adalah baju besi untuk berperang. Nabi Daud adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beliau selalu beribadah dengan khusyuk. Nabi Daud alaihissalam yang mengajarkan untuk berpuasa sehari dan berbuka sehari berselang-seling. Puasa ini disebut puasa Daud. Selain keistimewaan tersebut, Nabi Daud juga memiliki suara yang merdu. Tidak ada yang dapat menandingi kemerduan suara Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam melakukan isi kitab Zabur dan semua makhluk ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarnya. Demikian adalah kisah Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kisah selanjutnya yaitu kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman menggantikan kekuasaan yang dipimpin oleh ayahnya setelah wafat. Nabi Sulaiman memiliki keistimewaan dibanding dengan manusia biasa lainnya. Beliau dapat memerintah tidak hanya kepada manusia, melainkan kepada makhluk lain, misalnya jin, hewan, dan angin. Beliau mampu menundukkan angin agar bertiup ke tempat yang dikehendaki. Nabi Sulaiman juga dapat menundukkan jin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jin diperintahkan untuk membangun benteng-benteng dan istana. Ada pula yang bertugas untuk menyelam dan mengeluarkan mutiara serta batu mulia. Nabi Sulaiman juga dapat berkomunikasi dengan hewan karena beliau menguasai bahasa binatang sebagaimana ayahnya yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Pada waktu itu, Nabi Daud alaihissalam menyelesaikan pertikaian antara pemilik kebun dan pemilik kambing. Ketika Nabi Sulaiman mendengar Daud memutuskan bahwa pemilik kambing harus menyerahkan ternaknya kepada pemilik kebun karena telah memasuki kebun dan merusak tanamannya, Nabi Sulaiman menyela dan berpendapat sebagai berikut. Wahai ayahku, menurut pandanganku, keputusan itu sepatutnya berbunyi, kepada pemilik tanaman yang telah musnah, diserahkanlah kambing yang merusak untuk dipelihara, diambil hasilnya, dan dimanfaatkan bagi keperluannya. Sedangkan tanaman yang binasa itu diserahkan kepada pemilik kambing untuk dijaga sehingga kembali pada keadaan asal. Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya. Sehingga dengan cara demikian masing-masing pihak tidak ada yang mendapat keuntungan atau menderita kerugian lebih daripada sepatutnya. Pendapat Nabi Sulaiman tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Walaupun kaya raya dan memiliki kekuasaan yang tinggi, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh, dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini diabadikan dalam Quran surat An-Naml ayat 15 sampai 44. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihissalam juga patut untuk kita teladani. Kita harus bijaksana dalam memutuskan suatu permasalahan, harus adil dan tidak memihak pada satu pihak berdasarkan hawa nafsu kita. Kisah selanjutnya yaitu keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas diutus Allah untuk menyadarkan Bani Israel. Saat itu Bani Israel menyembah patung bernama Baal. Nabi Ilyas berulang kali memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar terhindar dari kejaran Bani Israel, Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Di dalam tempat persembunyiannya, Nabi Ilyas alaihissalam selalu didatangi burung gagak yang membawa makanan untuknya. Kedurhakaan Bani Israel terhadap Nabi Ilyas alaihissalam membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Allah menurunkan azab bagi mereka berupa bencana kekeringan. Musim kering tersebut berlangsung selama 3 tahun. Hujan tidak pernah turun sehingga banyak tanaman dan hewan ternak yang mati. Para penduduk pun banyak yang kelaparan. Tidak ada makanan yang dihasilkan dari tanaman dan hewan ternak. Setelah terjadi musibah tersebut, masyarakat pun sadar bahwa seruan Nabi Ilyas adalah benar. Ketika kaumnya sadar, Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah dan meminta agar musibah kekeringan tersebut dihentikan. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Nabi Ilyas dan mengabulkannya.
Kekeringan tersebut berhenti, tanaman kembali tumbuh subur, dan hewan-hewan ternak kembali gemuk. Namun, Bani Israel kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditimpa azab lagi. Azab tersebut lebih berat daripada sebelumnya. Bani Israel ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat. Mereka mati berkelimpangan. Nabi Ilyas dan kaumnya yang beriman selamat karena mereka telah pergi dari negeri tersebut terlebih dahulu. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ilyas adalah kesabarannya dalam menghadapi umat yang durhaka. Ketika menghadapi umat yang durhaka, Nabi Ilyas tidak pernah berhenti mengajak kebaikan. Nabi Ilyas selalu memohonkan kebaikan dan keselamatan umatnya. Perlu diingat bahwa kaum yang durhaka akan tertimpa musibah dan malapetaka. Selanjutnya adalah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam. Nasab Nabi Ilyasa alaihi salam yaitu Ilyasa bin Iddi bin Syutlim bin Afraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Jadi Nabi Ilyasa juga merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ilyasa diutus untuk bangsa Amoria di Syam. Nabi Ilyasa menyuruh kepada Bani Israel agar menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan meneruskan syariat dari Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa memegang teguh syariat dari Nabi Ilyas sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah Nabi Ilyas, nama Nabi Ilyasa disebutkan ketika Nabi Ilyas dikejar-kejar oleh kaumnya dan bersembunyi di rumah Nabi Ilyasa. Pada waktu itu, Nabi Ilyasa masih berusia belia dan sedang menderita penyakit. Kemudian Nabi Ilyas membantu untuk menyembuhkan Nabi Ilyasa kecil. Setelah sembuh, Nabi Ilyasa pun selalu mendampingi Nabi Ilyas untuk menyeru kepada jalan kebaikan. Nabi Ilyasa tidak jemu untuk menyebarkan ajaran tauhid dan menyeru agar meninggalkan berhala-berhala yang menjadi sesembahan kaumnya. Ketika Nabi Ilyas masih hidup, umatnya tunduk dan mengikuti ajaran dari beliau. Namun setelah Nabi Ilyas wafat, mereka kembali memuja berhala yang tidak dapat memberikan manfaat terhadap kehidupannya. Nabi Ilyas alaihissalam melanjutkan misi dari Nabi Ilyas alaihissalam agar kaumnya kembali kepada jalan Allah. Namun, Nabi Ilyas mendapat penolakan dari kaum tersebut sehingga Allah menurunkan azab bagi mereka, yaitu bencana kekeringan yang luar biasa. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ilyas adalah beliau mampu menciptakan kehidupan yang rukun, tentram, makmur di antara kaumnya karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya akan menyebabkan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Untuk yang terakhir yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir, maka beliau mendapat gelar Khotamul Anbiya. Khotamul Anbiya berarti penutup para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 571 Masehi di Makkah. Tahun kelahiran beliau dikenal sebagai tahun gajah karena pada tahun tersebut terjadi penyerangan kota Makkah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Ibunya bernama Siti Aminah. Pada usia 6 tahun, beliau menjadi anak yatim piatu karena ibunya wafat dalam perjalanan pulang setelah ziarah ke makam ayahnya. Ibu Nabi Muhammad SAW wafat di Abuwa dan dimakamkan di daerah itu pula. Setelah kepergian ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib selama 2 tahun. Tak lama kemudian Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib hingga dewasa. Ketika remaja, beliau ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Setelah itu, Nabi Muhammad mulai berusaha berdagang sendiri dengan melakukan kerjasama dengan Khadijah, seorang janda kaya yang kemudian menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Beliau mengambil barang dari Khadijah berupa pakaian, lalu menjualnya ke negeri Syam. Dalam berdagang, Nabi Muhammad terkenal akan kejujurannya. Beliau tidak pernah menipu pembeli sehingga dagangannya laris terjual. Oleh sebab itu,
Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, yaitu karena sifat beliau yang jujur dan dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai sosok yang penyayang. Beliau menyayangi umatnya, terlebih anak-anak. Beliau terlahir yatim dan sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi." Hal ini diisyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang mau memelihara dan menyantuni anak yatim. Kabar gembira itu adalah bahwa mereka kelak akan dimasukkan ke surga dan posisinya dengan Rasulullah SAW sangat dekat. Posisi tersebut digambarkan oleh beliau seperti antara jari telunjuk dan jari tengah. Posisi yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Tentu merupakan kedudukan yang sangat terhormat dan mulia. Balasan tersebut sepadan dengan usahanya ketika ia sabar memberikan kasih sayang kepada anak yatim yang memang membutuhkan kasih sayang dengan sebab telah ditinggal mati orang tuanya. Rasulullah SAW juga selalu mengajarkan agar berkata kepada anak yatim dengan perkataan yang tidak menyinggung perasaan. Berkenaan dengan harta milik anak yatim, kita tidak boleh mempergunakannya untuk apapun selain memenuhi kebutuhan anak yatim tersebut. Barang siapa yang menyalahgunakan harta anak yatim, niscaya orang tersebut telah berbuat zalim dan Allah akan memberi siksa yang pedih kelak di akhirat. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat mulia yang jarang dimiliki oleh anak-anak seusianya pada waktu itu. Berikut beberapa sifat yang dapat kita teladani dari Nabi Muhammad semasa kanak-kanak. 1. Bekerja keras, yaitu Nabi Muhammad menggembala kambing dan tidak menggantungkan diri pada pamannya. Yang kedua, sejak Nabi Muhammad kecil tidak pernah menyembah berhala, tidak seperti anak-anak kecil yang lain. Beliau tidak suka menyembah berhala. Yang ketiga, semenjak usia 12 tahun, beliau telah berlatih berdagang. Beliau ikut merasakan perjalanan jauh melintasi padang pasir yang luas dan panas. Yang terakhir, senantiasa bersikap mandiri, sopan santun terhadap sesama, sederhana, suka memaafkan, tidak sombong, dan tidak pernah menyakiti orang lain. Rumeksa ingsun lakune setengah